Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Arfa Mahmudi dengan NIM 2530101125, Prodi Pendidikan Agama Islam PAI kelas 1D, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Klasik dengan dosen pengampu Ibu Yoyo Patria. Sekian, saksikan videonya. Kali ini saya akan membawakan sedikit kisah tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal abad ke-7 Masehi, di kota Makkah yang sibuk sebagai pusat perdagangan dan tempat pemujaan berhala, lahirlah seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah. Ia dikenal sebagai orang yang jujur, terpercaya, dan sering menyendiri untuk bergua di Gua Hiro. Pada usia yang ke-40 tahun, kemudian ia menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang mengatakan Iqra, dengan arti bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah awal mula kemunculan agama Islam di kota Makkah dan Jazirah Arab. Mula-mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan agama ini kepada orang-orang terdekat, seperti istri pertamanya Khadijah dan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pengikutnya bertambah, dan hal ini menimbulkan kebencian dari kaum Quraisy yang berkuasa di Mekah. Mereka melihat ajaran Islam yang menolak pemujaan berhala dan mengajarkan kesetaraan manusia sebagai ancaman bagi kedudukan dan kekayaan mereka. Pengikut Islam kemudian mengalami penganiayaan yang parah. Beberapa orang dipukuli, dipaksa kehabisan makanan, bahkan dibunuh. Karena itu, pada tahun ke-12 Hijriah atau 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini menjadi titik awal perhitungan tahun Hijriah dalam kalender Islam. Dan di Madinah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik dan sosial. Beliau membuat piagam Madinah yang berisi perjanjian yang menyatukan penduduk Madinah yang beragam, baik Muslim, Yahudi, maupun agama lain. Kemudian dengan prinsip kesetaraan dan perdamaian, disinilah juga terbentuk komunitas Islam yang utuh dengan aturan hidup yang jelas berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selama tinggal di Madinah, terjadi beberapa pertempuran antara pasukan Muslim dan kaum Quraisy, seperti Perang Badar tahun 2 Hijriah, di mana kaum Muslim menang meskipun jumlahnya lebih sedikit, dan Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah yang dimana kaum Muslimin mengalami kekalahan. Sementara pada akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan Muslim yang banyak memasuki Mekah dengan damai. Ia membersihkan Ka'bah dari semua berhala dan mengembalikannya sebagai tempat ibadah hanya kepada Allah. Dan masa kepemimpinan Rasulullah juga hanya berlangsung selama 23 tahun, 13 tahunnya di Mekah dan 10 tahunnya di Madinah. Tetapi dalam waktu singkat itu, ia berhasil mengubah masyarakat Arab yang dulunya terbelah oleh perselingkuhan suku, pemujaan berhala, dan ketidakadilan menjadi komunitas yang bersatu, beragama, dan beradab. Ajaran Islam yang dia sampaikan mengenai keadilan, kasih sayang, penghormatan kepada orang tua, dan perlindungan terhadap yang lemah menjadi dasar bagi terbentuknya peradaban Islam yang besar di masa depan. Dan pada tahun 11 Hijriah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia ini, tetapi warisannya tetap hidup dan terus berkembang di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Oke, mungkin demikianlah cerita tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah yang telah saya sampaikan. Singkat-singkatnya, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.